Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Bergerak ya. Iya, Pak. Hah, enggak. Bergerak ya? Bergerak kok, Pak, tadi. Oke. Dari sebelumnya, Pak. Oke. Karena tadi saya pas di kelas sebelumnya, saya tuh menyampaikan materi gitu kan. Kebetulan pakai Google Meet, terus berjalan gitu sampai slide 18. Terus sampai selesai, sampai slide 60. Begitu saya selesai, saya baca WA. Slide-nya itu nggak bergerak dari sejak slide ke-18. 18 dan seterusnya kan berarti nggak bergerak tuh teman-teman, nggak melihat. Dan nggak menginfokan. Kebetulan saya kan nggak buka WA ya kalau present begini, juga nggak ngelihat nggak ada lihat ada chat gitu kan. Makanya nggak tahu kalau ada informasi WA-nya, slide-nya nggak bergerak. Jadinya tenang-tenang aja sampai slide 60 itu tenang-tenang aja, nggak ada informasi. Oke, ini mudah-mudahan nanti kalau ada kendala diinfokan ya. Baik, Pak. Nah, di slide. Pak. Baik, jadi untuk siklus penganggaran kemarin kita sudah mengetahui ya bahwa SPAN itu memiliki database tunggal ya, di mana SPAN itu terdiri dari budgeting, penganggaran, dan treasury. Sementara untuk sistem lainnya itu berada di SPAN, di luar SPAN. Nah, ini kalau kita lihat ruang lingkupnya untuk penyusunan anggaran itu kan di luar sistem SPAN ya. Ini yang B, di luar sistem SPAN. Artinya menggunakan aplikasi lain namun terintegrasi dengan SPAN. Jadi SPAN itu memungkinkan untuk mengintegrasikan datanya dari aplikasi lain. Nah, jadi di dalam proses penyusunan anggaran itu kementerian lembaga menggunakan sistem di luar SPAN. Kemudian diintegrasikan datanya ke SPAN. Sampai nanti mulai ke manajemen DIPA, manajemen komitmen, dan seterusnya pelaporan. Ini beberapa peraturan terkait dengan penganggaran ya. Nanti teman-teman bisa baca kalau ada waktu. Kalau dari definisi, anggaran itu perkiraan ya, perkiraan atau estimasi, ada taksiran juga, kemudian ada aturan. Dari beberapa para ahli mengatakan salah satunya Bailey ya tahun 1989 itu penganggaran adalah suatu rencana keuangan. Jadi itu sebuah rencana keuangan. Kemudian kalau menurut Komite Sistem Akuntansi Pemerintah, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Jadi ada 4 komponen di anggaran pemerintahan, di anggaran kita ya. Pendapatan, ada belanja, ada transfer, dan pembiayaan. Di Undang-Undang 1945 pasal 23 itu juga disebutkan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Ya, anggaran itu harus ditetapkan dulu. Ada undang-undang APBN-nya. Tanpa itu anggaran kita tidak bisa dilaksanakan. Tentunya karena itu undang-undang perlu dibahas oleh DPR. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN, maka pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya. Ini dalam prakteknya pembahasan dengan DPR cukup panjang ya. Jadi memang ada jadwal pembahasan dengan DPR. Dan beberapa kali saya pernah mengikuti pembahasan anggaran. Jadi pembahasan anggaran itu tidak langsung misalnya presiden gitu ya. Nah, di sini kan secara teori itu diajukan oleh presiden dibahas dengan DPR ya.
bukan presiden yang langsung menyampaikan atau membahas dengan DPR, tapi diwakili Menteri Keuangan, tergantung dari apa yang akan dibahas. Contohnya anggaran transfer ke daerah, nah, itu biasanya mungkin di awal-awal itu ada Bu Menteri yang menyampaikan. Kemudian nanti ada tahapan yang jika Bu Menteri berhalangan itu bisa diwakili oleh eselon satunya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dan ini pembahasan dengan DPR juga tidak waktu, karena sama-sama punya agenda lain ya. Jadi harus menyamakan jadwal. Jadi misalnya kalau pagi itu tidak ada jadwal sidang dengan DPR, berarti sidangnya pagi. Atau bisa juga siang atau sore. Nah, saya pernah mengikuti itu sidangnya itu baru, pembahasannya itu baru mulai jam 7 malam ya. Jam 7 malam itu baru selesai jam 4 pagi. Satu hari ya. Besok dilanjutkan lagi ntar jam berapa. Jadi memang sangat dinamis sekali pembahasannya. Fungsi anggaran, ini ada beberapa fungsi anggaran ya. Ada fungsi otorisasi. Artinya anggaran ini menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja. Dia ada otorisasi. Nah, anggaran ini diotorisasi, pemerintah diotorisasi untuk melaksanakan pendapatan dan belanja. Kemudian fungsi perencanaan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu berpedoman kepada anggaran. Tidak mungkin suatu kegiatan dilakukan pemerintah, khususnya yang dibiayai oleh uang negara, itu tidak tercantum di dalam APBN. Pasti semuanya tercantum dalam APBN. Anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan pelanggaran pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini bisa menjadikan pengawasan, tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat bisa mengawasi. Ketika ada sebuah kegiatan gitu ya, biasanya kegiatan pemerintah adalah pembangunan gedung gitu ya, ada ininya biasanya, ada informasinya ya, ada papan informasi, dibiayai oleh apa, APBN, APBD, gitu kan, dananya berapa lama gitu kan. Ini bisa diawasi oleh pemerintah. Yang menariknya lagi, saya pernah ya sekitar tahun 2009, itu malah Pemda DKI itu sudah mengembangkan aplikasi yang namanya Smart City ya. Smart City itu ada aplikasi yang menyajikan data-data daerahnya. Itu masyarakat bisa mengakses. Saya lupa sampai sejauh mana detailnya gitu ya. Tapi itu bisa melihat anggaran Pemda DKI. Itu bisa menjadi alat pengawasan. Kemudian fungsi alokasi ini diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Jadi fungsi alokasi ini berarti artinya jangan sampai suatu kegiatan itu didanai dengan dana yang semaunya gitu. Jadi ada alokasinya, sudah ditetapkan pagunya, tidak boleh berlebihan. Kemudian distribusi, memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Ini juga harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari tiap-tiap KL. Maka dengan memperhatikan rasa keadilan ini, setiap kementerian lembaga itu tidak sama anggarannya, berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Misalnya Kementerian A itu tidak boleh ngiri bahwa Kementerian Pendidikan itu anggaran pendidikannya lebih tinggi, tidak boleh. Karena itu kan memang sudah sesuai dengan fungsinya. Dan fungsi stabilisasi untuk melihara, mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, ketika perekonomian ini dalam keadaan sulit, pemerintah dapat mendorong belanja negara untuk melakukan stimulus ekonomi. Misalnya untuk misalnya di daerah gitu ya, atau rakyat ingin membutuhkan akses supaya bisa melakukan kegiatan perekonomian, misalnya perlu membangun jembatan gitu ya, perlu memperbaiki jalan yang rusak. Nah, itu kan perlu biaya ya. Dengan anggaran belanja negara ini, khususnya misalnya untuk pembangunan jembatan misalnya. Nah, ini mendorong stimulus ekonomi. Tentunya dengan menambah belanja atau membuat pengeluaran negara itu didukung oleh pendapatan kan,
adanya pendanaan, adanya anggaran yang digunakan untuk mendanai pengeluaran tersebut. Maka di sini perlu selain pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja, itu juga perlu didukung dengan kebijakan pendapatan. Misalnya perbaikan-perbaikan di sistem pendapatan atau penerimaan negara. Kemudian selain dukungan pendanaan kan tidak hanya dari penerimaan, tapi juga dari pembiayaan kan. Misalnya pemerintah menerbitkan sukuk atau obligasi. Nah, itu kan dilakukan dalam rangka stimulus ekonomi. Pendekatan penyusunan anggaran ini ada 3 ya. Ada unified budget, ada performance-based budgeting, dan medium dan expenditure framework. Unified budget ini menunjukkan bahwa anggaran setiap kementerian itu tidak bersendiri-sendiri. Pasti ada payung yang menaungi mengikat setiap pengeluaran atau kegiatan yang dilakukan oleh kementerian lembaga. Sehingga payung tersebut yang kebijakan fiskal atau kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah itu menjadi landasan untuk masing-masing kementerian lembaga itu melakukan kegiatan. Sehingga saling terintegrasi, saling mendukung ya, tidak berdiri sendiri. Sementara kalau penganggaran berbasis kinerja, itu mengkaitkan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Kementerian mau apa ke depannya? Tahun ini mau menghasilkan apa? Ini melakukan kegiatan apa? Ini didukung dengan pendanaan. Jadi kegiatan itu didukung dengan pembiayaan, disebut dengan penganggaran berbasis kinerja. Kemudian kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM atau MTF ya. Ini berarti bahwa anggaran sekarang, anggaran tahun ini itu berkaitan dengan kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal di beberapa tahun ke depan. Jadi memang ini mempunyai keterkaitan, tidak hanya untuk perbaikan ekonomi di tahun ini saja, tapi juga sudah memandang jauh ke depannya. Apa dampaknya untuk perekonomian ke depan? Pengeluarannya di tahun ini. Kemudian ini beberapa komponen di dalam pendekatan anggaran. Ada satuan kerja, ada kegiatan. Mungkin nanti beberapa hal ini ya sudah dipelajari teman-teman di kompetensi pemerintah ya. Jadi saya kira teman-teman bisa lebih cepat memahaminya. Kemudian ada kegiatan ya, kegiatan dalam rangka mengejar sasaran program. Jadi setiap unit itu pasti memiliki kegiatan yang sudah ditentukan di dalam anggaran. Juga ada keluarannya, ada jenis belanjanya, dan tentunya ada dokumen anggaran. Jadi PAK-nya. Ini siklus penganggaran, mana membutuhkan waktu 2,5 tahun. Jadi kalau ingin menyusun anggaran tahun 2021, di bulan Januari 2020 itu sudah mulai dilakukan persiapan perencanaannya. Persiapan anggaran mulai dari bulan Februari itu research and work, merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal, apa sih kapasitas fiskal Indonesia itu seperti apa, kemampuan keuangan negara itu seperti apa untuk mendanai belanja negara di tahun depan itu seperti apa. Itu research and work. Kemudian tentunya didukung oleh kebijakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Apa misalnya kerangka ekonomi makro yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBN 2021. Misalnya nilai tukar rupiah diperkirakan di angka 14.000 gitu ya. Atau pertumbuhan ekonomi 6%, targetkan 6%. Atau harga minyak mentah berapa. Itu kerangka ekonomi makro. Kemudian di bulan Agustus menyusun NK, neraca keuangan dan RAPBN.
Baru di bulan Oktober ditetapkan pagu alokasi. Misalkan anggaran tahun 2021 dalam bentuk Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN ini nanti akan karena masih umumnya gambaran besar nanti dirinci. Ada rinciannya ke dalam undang-undang Perpres, di dalam Perpres rincian APBN. Kemudian lebih detail lagi nanti dituangkan ke dalam DIPA. Jadi sebelum DIPA itu ada undang-undang APBN, kemudian ada Perpres rincian APBN, baru DIPA. Ini baru di tahun 2021 Januari mulai pelaksanaan realisasi sampai dengan Desember. Kemudian tanggung jawaban di akhir tahun Desember sampai dengan di bulan Juli. Jadi tanggung jawaban terakhir di bulan Juli dalam bentuk LKPP. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, kalau kita perhatikan selama 2,5 tahun itu, penyusunan anggaran itu terdiri dari proses teknokratis, politis, dan administratif. Teknokratis di sini proses menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, arah prioritas pembangunan seperti apa. Jadi ada kebijakan ekonomi yang ditetapkan presiden itu seperti apa. Nah, itu teknokratis. Kemudian proses politis. Proses politis mulai pembahasan dengan DPR. Dan DPR sampai ke penyusunan nota keuangan APBN dan nota keuangan dan RAPBN. Kemudian di proses administratif itu adalah penetapan atau pengesahan undang-undang APBN. Kemudian terbitkan Perpres dan penyusunan DIPA. Itu proses administratif. Ini kalau gambaran lainnya ya, mulai dari konsep kebijakan APBN, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, ini proses teknokratis, penyusunan KEM, proyeksi pendapatan berapa, proyeksi belanja, tadi kerangka ekonomi makro, berapa pertumbuhan ekonomi, berapa inflasi, berapa rupiah, ini pembahasan, pembicaraan pendahuluan, penyusunan KKL sampai penyusunan RUU Nota Keuangan, ini proses politis. Sampai ditetapkan pengesahan APBN, perencanaan rincian, Perpres rincian, dan DIPA. Ini proses administratif. Kalau dilihat struktur RKKL-nya, jadi sebelum menjadi Undang-Undang APBN itu diawali dengan RKKL. Sebenarnya masih ada ya rinjai. Jadi kita di sini bahas RKKL dulu. Jadi RKKL itu komponen-komponennya terdiri dari satker, ada program kegiatan, output, sub-output, komponen, detail. Jadi kalau melihat dokumen RKKL nanti teman-teman bisa melihat ya, ada informasi satker, ada programnya apa di dalam organisasi tersebut, kegiatannya apa aja, outputnya apa, sub-output apa, komponen apa, kegiatan akunnya, nilai rupiahnya, detailnya. Ini pengertiannya. Jadi kalau misalnya melihat dokumen RKKL, di bagian atas itu nanti ada satker. Kodenya 477198 BKN STAN. Programnya, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas. Kegiatannya apa? Pembinaan pengelolaan keuangan. Keluarannya apa? Kemudian sub-output, komponennya apa? Subkomponen. Ada akun detail nanti. Kalau dari jenis pagu, ini bertahap ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung muncul pagu anggaran. Tapi melalui proses dari pertama itu pagu indikatif yang ditetapkan di bulan Maret. Ini perkiraan. Jadi perkiraan nanti anggaran 2001 sekian. Nah, perkiraan ini sebelum dibahas ya. Di anjar-anjar pagu yang akan diberikan Kementerian Lembaga. Kemudian nanti pembahasan. Lalu dari indikatif dibahas.
dialokasikan, baru nanti dialokasi anggaran yang untuk kementerian lembaga setelah setelah melalui beberapa proses. Kemudian ini siklus penganggaran. Nah ini teman nanti ketika di ujian menggambar diagram konteks atau diagram level 0, ini tolong diperhatikan. Kita menggambar diagram konteks ini banyak yang salah ya. Ketika menggambar diagram konteks itu yang hal utama yang perlu kita pahami adalah pertama dari simbol dulu ya. Simbolnya apa aja diagram konteks? Diagram konteks itu pasti terdiri dari satu lingkaran. Jadi menggambar diagram itu nggak sembarangan ya. Itu diagram konteks itu satu lingkaran saja. Biasanya berisi kata-kata ya. Karena lingkaran itu kan proses ya. Proses, menggambarkan proses. Jadi katakan biasanya kalau nggak katanya sistem gitu ya, sistem atau siklus itu menggambarkan sebuah proses. Yang kedua ada gambar kotak. Nah, gambar kotak di sini kita lihat menunjukkan entitas. Ada berapa ini? Ada 5 entitas gambar kotak. Entitas sumber maupun entitas tujuan. Nah, dari entitas ke sistem, ke lingkaran, itu ada namanya aliran data. Aliran data yang yang diwujudkan dalam bentuk dokumen atau data ya, dokumen atau data, baik itu dari entitas sumber maupun dari proses. Tentunya di sini dari kementerian lembaga. Pada tahap penganggaran dia akan menyampaikan usulan RKKL ke sistem penganggaran. Juga dengan Kementerian Keuangan yang menyampaikan RKKL dan RKP-nya. Dari Bappenas menyusun RKP. Jadi di dalam siklus tersebut dibahas dengan DPR menghasilkan Undang-Undang APBN. Yang Presiden itu menetapkan indikatif ya anggaran. Nanti setelah pembahasan DPR bersama DPR itu menghasilkan Undang-Undang APBN. Nah, APBN lah nanti yang didetailkan ke dalam DIPA yang diserahkan ke Kementerian Lembaga atau ke Kementerian Keuangan. Sementara untuk detailnya di level 0 juga yang harus diperhatikan adalah ketika menggambar diagram konteks dilihat ada berapa kotak entitasnya, ada 5. Berarti ketika pindah ke diagram level 0 di kotaknya juga minimal ada 5 ya, minimal ya. Artinya kotak-kotak atau entitas-entitas sebelumnya ini harus dibawa kembali, dicatat kembali, digambar kembali di dalam diagram level 0. Ini ada Bappenas, ada KL, Kementerian Keuangan, ada DPR, ada Presiden. Ini harus ada. Begitu juga dengan outputnya. Ini nanti mulai dari perencanaan ya, poin 1.0 dan diagram level 0 itu ditandai dengan angka yang di belakangnya itu 0, 1, 0. Jadi proses atau kegiatan 1. Kemudian berlanjut ke kegiatan 2, penyusunan anggaran. Kemudian berlanjut ke penyusunan dokumen. Jadi berurutan, 1, 2, 3. Enggak sembarangan menggambar ya. Jadi kegiatan pertama, perencanaan anggaran, selesai dilanjutkan ke penyusunan anggarannya. Kemudian lanjut ke penyusunan dokumen anggaran. Ini kalau digambar. Kita break sholat dulu aja ya. Ini masuk. Saya. Berikutnya kalau
proses anggaran lebih didetailkan itu dimulai dari rumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ini oleh presiden ya, bentuk penyusunan RKP, dan KL itu menyusun renja KL, rencana kerja renja. Renja ini nanti dibahas antara Bappenas sama KL-nya. Jadi PIC-nya Kemenkyu Bappenas. Ini bersama-sama ya antara Menteri Keuangan, Bappenas sama KL. Kemudian dalam proses penyusunan pagunikatif, itu penyusunan draft awal RPBN, ada surat bersama tentang pagunikatif. Kemudian ke penetapan RKP, dibahas dengan DPR, jadi masukkan APBN. Ini proses pembahasan rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Yang tadi ya, proyeksi berapa, proyeksi pendapatan, proyeksi pengeluaran, kemudian inflasi, perkiraan inflasi, kemudian harga kurs rupiah, kemudian ke penetapan pagu anggaran, dan penyampaian RUU nota keuangan dibahas sampai dengan bulan Oktober antara Kementerian Keuangan di DPR, kemudian penetapan RUU APBN di DPR, dan proses terakhir dari pembahasan dengan DPR adalah penetapan Perpres, penetapan Undang-Undang APBN, kemudian nanti penetapan Perpres APBN. Kemudian disusun DIPA dengan KL. Kemudian di proses akhir dari penyusunan anggaran adalah penetapan DIPA. Kemudian ini sistem informasi yang digunakan di dalam proses penganggaran, dimulai dari perencanaan anggaran, di mana KL menggunakan aplikasi Krisna. Jadi ini digunakan untuk melakukan penginputan, input visi dan misi kementerian lembaga, sasaran strategisnya apa, kemudian program dan kegiatannya apa, diinput di dalam Krisna. Krisna nanti menghasilkan RKP dan renja, rencana kerja. RKP dan renja ini datanya nanti akan ditransfer ke Sakti. Sakti menjadi bahan input. Kemudian ditambahkan datanya dengan data pendukung, didetailkan lagi. Nah, renja dan RKP itu kan belum detail sampai keuangannya, sampai akun. Ya. Sampai akun detailnya itu nanti diinput di dalam aplikasi Sakti. Sakti tidak hanya data pendukungnya bisa KAK dan RAB. KAK kerangka acuan kerja dan RAB rencana anggaran biaya. Rencana anggaran belanja. Rencana anggaran belanja. Kalau KAK itu bicara deskripsinya. Kegiatannya apa aja. Apa latar belakang KL atau suatu kegiatan itu harus dilakukan. Siapa penerimaan manfaatnya. Kemudian waktunya kapan, ada time schedule-nya, ada timeline-nya, kemudian berapa biaya yang dibutuhkan. Itu dijelaskan semua di dalam acuan kegiatan. Nah, baru biaya yang disebutkan di dalam KAK itu didetailkan dalam RAB, rincian anggaran belanja. Kemudian juga dibuat dalam kertas kerja. RAB dan kertas kerja ini sebenarnya bentuknya sama ya, cuma beda nama aja. Dia dan draftnya nanti RAB. RAB itu nanti akan menghasilkan RKA-KL ya, dan undang-undang APBN serta Perpres. KL ini nanti yang menjadi dasar di dalam penyusunan undang-undang APBN. Ini akan menjadi output nanti setelah KKL, ada undang-undang APBN, ada Perpresnya, itu menjadi input di dalam aplikasi SPAN. SPAN nanti
diterbitkan dengan dasar EKKL inilah dan rincian berbasis APBN itu akan diterbitkan DIPA yang diserahkan masing-masing. Nah ini itu Krisna ya. Krisna merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan beberapa sistem informasi terkait perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja. Krisna ini mengintegrasikan data dengan Sakti. Nanti nggak cuma Sakti, tapi juga ada namanya aplikasi satu anggaran. Jadi sebelum ke Sakti, nanti masuk dulu ke aplikasi satu anggaran, datanya dihimpun di situ, dibahas, renjanya, baru nanti masuk ke Sakti. Nah, memproses data perencanaan anggaran dan kinerja setiap file dan SKPD. Tentunya diserahkan di sana adalah data rencana kerja pemerintah (RKB). Yang digunakan Krisna ini digunakan oleh KL dan SKPD. Apa yang diinput di dalam Krisna? Mengenai informasi visi, misi, sasaran strategis, dan program kegiatan. Kemudian outputnya berupa RKP dan Ranger. Krisna ini sampai program ya, program dan kegiatan saja. Karena nanti akan didetailkan. Ini bagaimana proses sinkronisasi data perencanaan dan anggaran dari Krisna. Jadi ada input visi, misi, kemudian program, kegiatan, tiap-tiap KL. Itu nanti akan dikirim datanya ke aplikasi satu anggaran. Anggaran diproses, kemudian baru masuk ke aplikasi Sakti. Kalau ada perubahan, masuk lagi, ada di Sakti, boleh lagi, baru kalau sudah oke, final dikirim ke SPAN untuk penerbitan DIPA. Nah, dalam pelaksanaannya nanti proses pelaksanaan anggaran menggunakan Sakti modul anggaran di sini. Modul anggaran. Dalam hal ada revisi anggaran, itu nanti Sakti akan mengirimkan ke satu anggaran. Anggaran, nanti datanya akan dikirim ke Krisna. Anggaran nanti setelah final baru dikirim ke SPAN untuk terbitkan DIPA revisi. Ini sinkronisasinya dari RKP, visi prioritas nasional, prioritas program, prioritas program, KP, kegiatan ya, prioritas kegiatan itu Pak. Kemudian ada proyek prioritas, kemudian masuk ke dalam integrasikan dalam aplikasi Renja dan Adit. Ada integrasi antara aplikasi Renja dan Adit. Kemudian nanti baru menghasilkan output RKKL. Yang berisi ada unit, program, kegiatan, output. Kalau yang di RKP sampai Renja itu kan hanya program kegiatan aja ya. Nanti RKKL detail sampai output, basic output, komponen, detail. Semuanya di Sakti. Jadi diproses dari RKP, Renja, menjadi RKKL nanti di Sakti. Di dalam Sakti ini keunggulannya adalah adanya pembagian role operator dan approver. Jadi sudah jelas otorisasinya. Apa tugas operator, apa tugas approver, apa tugas validator. Tidak bisa approver itu melakukan kegiatan yang dilakukan oleh operator, juga sebaliknya. Jadi ada pembatasan akses. Ada peran operator, hanya peran approver. Kemudian aplikasi web yang sekarang sudah berbasis web, ya, aplikasi Sakti yang sekarang sudah berbasis web, itu sama dengan SPAN. Database-nya nomor satu ya, single database. Kemudian ada pengiriman data usulan revisi secara otomatis. Kemudian terdapat transaksi, ada historisnya ya, apa saja yang dilakukan. Kemudian logging pagu, jadi kalau sudah ditetapkan di dalam pagunya sudah ditetapkan di dalam revisi Krisna,
Ini ada pagu yang tidak bisa dirubah lagi. Ada bagian pagu yang tidak bisa dirubah lagi jumlahnya. Ini logging pagu. Jalur keuangan yang streamline dari penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Modul anggaran ini dipakai terus ya, dari pada saat penganggaran, kemudian pelaksanaannya nanti pada pembayaran tagihan sampai pelaporan. Jadi modul anggaran ini dipakai terus. Jadi single database ya, jadi datanya dipakai. Di dalam Sakti itu juga terdapat fungsi penyusunan SBK, standar biaya keluaran. Ini menjadi pedoman di dalam standar-standar pengeluaran. Jadi nggak boleh ada pengeluaran yang melebihi SBK ini. Ini sudah diatur. Ada biaya-biaya yang berlaku di semua KL, bahwa misalnya untuk pengeluaran tertentu itu tidak boleh melebihi dari SBK ini. SBK nanti bisa dicek di ini ya, di PMK. Setiap tahun Menteri Keuangan menerbitkan SBK, standar biaya keluaran. Jadi apa aja sih standar biaya keluaran itu ada di SBK. Bisa lihat ya. Kemudian fungsi penyusunan anggaran, ada kertas kerja. Di salah satu fitur di aplikasi Sakti ada penyusunan KKL-nya. Kemudian penyusunan rencana penarikan dana. Jadi ada detail dari kapan rencana penarikan dananya. Apakah bulanan, apakah triwulan, atau satu kali saja. Ini pembuatan usulan revisi. Ini pembagian role-nya antara peran operator, peran approver. Operator hanya diberikan kewenangan untuk tugas-tugas operatornya saja. Membuat ETA, mencetak, kemudian backup, merestore, konsep DIPA, merekam usulan SBK. Sementara approver dia hanya melakukan persetujuan saja, persetujuan dilakukan secara elektronik. Tujuan RKA, tujuan rencana penarikan. Dalam Sakti, ini datanya juga sudah diidentifikasi. Kalau misalnya data itu adalah data RKFL awal, maka status datanya itu D00. Kemudian kalau menjadi DIPA, datanya berubah menjadi bukan berubah ya. Kalau di dalam database itu biasanya kayak semacam duplikasi ya, cuma beda status datanya saja. Jadi ada historisnya. Jadi kalau teman-teman nanti membuat database, jadi dibuat data awal, ada data final, ini misalnya data awal RKKL, data finalnya DIPA, ini bukan berubah status ya. Baiknya memang ada dua datanya. Satu ada kodenya, satu paket data, satu data set itu kodenya D00. Berarti RKKL awal. Kemudian ada satu set data lagi, kodenya DIPA awal. Jadi memang ada bermacam-macam data. Kemudian kalau ada usulan revisi, nanti ada kodenya lagi, X, revisi ke berapa. Kalau jadi DIPA, ditulis lagi, DIPA revisi ke berapa. Ini datanya lengkap. Ini. Ada historis datanya. Jalur penyusunan DIPA-nya mulai dari Satker, nanti mengusulkan ke KL, kemudian unit eselon 1, dan ke DJA. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nanti sambil ini ya. Kemudian ini RKP, beberapa pengertian RKP itu apa, kemudian Renja itu apa. Ini contoh bidang-bidang yang di dalam RKP, bidang pembangunan sosbud, aja, bidang pembangunan ekonomi. Ini contoh Renjanya bentuknya, ada prioritas nasional disebutkan, KL. Nah ini yang dimaksud integrasi itu nanti ada prioritas nasional, kemungkinan ada tiap KL itu sama ya, gitu. Misalnya sama, dia berintegrasi antara KL dengan KL lainnya.
Kemudian turunannya dari prioritas nasional ke sasaran strategis. Apa sasaran strategisnya? Jaganya kesinambungan fiskal. Kemudian indikatornya rasio penerimaan pajak. Kemudian turunannya program. Di program nanti kegiatan. Nah ini yang dibuat dalam penyusunan anggaran dari KAK ya, Kerangka Acuan Kerja. Yang deskripsi dari kegiatan tiap-tiap unit eselon 1 Satker. Ini memberikan gambaran umum, penjelasan gitu ya. Kemudian berapa total biaya yang diperlukan. Nah, total biaya yang diperlukan ini nanti didetailkan ke dalam RAB, rincian anggaran biaya. Jadi harus sama antara dana yang disebutkan di KAK dengan RAB-nya. RAB ini kertas kerjanya ada dan sebelum RAB nanti ada kertas kerja. Ini KKL. Contoh formulir KKL-nya berisi identitas, isinya itu ada kode dan nama KL. Terusnya ada informasi kinerjanya, visi misi, ada informasi belanja, berapa total anggaran KM, informasi pendapatan. Dalam RKKL nanti ada formulir 1, formulir 2, formulir 7. Informasi, sasaran strategis, dan lain-lain. Ini contoh formulir 1 ya, formulir 1 RKKL. Uraiannya, kemudian ada ini apa? Maksudnya ke depan tadi kan KPJN ya, perangkat pengeluaran jangka menengah. Di sini sudah dianggarkan, sudah diperkirakan ya. Sudah perkirakan tahun anggaran 2000 XX, kemudian 2000 X1, X tambah 1, 2000 tambah 2, 2000 tambah 3. Dan sudah memperkirakan belanja di tahun-tahun berikutnya. Ini nanti akan menjadi pertimbangan di dalam menyusun pagu indikatif ya, indikatif di awal tahun dan rangka penyusunan alokasi anggaran di tahun. Jadi nggak sembarangan di awal-awal nggak langsung menyebutkan pagu indikatif itu berapa. Ini berdasarkan perhitungan dari tiap KL yang mengusulkan. Ini kan ya di tiap KL itu ada tahun berikutnya. Ini jadi dasar di dalam menyusun pagu indikatif. Ini contoh formulir 2. Formulir 3 lebih detail lagi. Sasaran kegiatan, ada output kegiatan. Ini contoh format KAK-nya. Di halaman depan ini halaman 1 itu berisi identitasnya, profilnya, kementerian apa, unit eselon 1-2-nya, programnya apa, hasil outputnya apa, kegiatannya apa, indikatornya apa, jenis keluarannya apa, volumenya berapa, satuan ukurannya apa, kemudian baru latar belakang, siapa penerima manfaat kegiatan tersebut, apa strategi pencapaian keluarannya, bagaimana metodenya, tahapannya, waktu pelaksanaan gimana, dan terakhir biaya yang diperlukan berapa. Ini nanti didetailkan di TAB dan TRAB-nya. Ini contoh kertas kerjanya. Kemudian ini penyusunan DIPA dari KKL nanti terakhir nanti diterbitkan DIPA sebagai pedoman ya, pedoman untuk pembayaran. DIPA itu terdiri dari DIPA induk dan DIPA petikan. DIPA induk ini merupakan akumulasi dari DIPA per satker ya. Jadi diakumulasi berapa totalnya. Kemudian nanti detailnya disajikan di dalam DIPA petikan. Alokasi anggaran untuk masing-masing satker. Ini halaman DIPA-nya, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kemudian halaman DIPA petikan. Bisa dibaca sendiri ya. Ini contoh surat
pengesahan DIPA induk tentunya. Yang depan ini ada total, ini DIPA itu hanya totalnya saja. Nanti rinciannya di DIPA ketikkan. Ini integrasi modul penganggaran Sakti ya. Sakti menggunakan modul penganggaran di dalam proses penganggaran ini. Dia terintegrasi dengan beberapa aplikasi. Jadi pada saat penyusunan Renja ya, Renja dari Bappenas, kemudian penyusunan RKKL di aplikasi RKKL DIPA, itu nanti baru diintegrasikan ke dalam modul anggaran aplikasi Sakti. Itu juga pada saat penyusunan KBJM. Ini awal-awal ya, pada saat awal penyusunan anggaran KBJM sama RKKL. Kemudian kalau untuk anggaran gaji PNS itu menggunakan aplikasi JPP namanya. Ini tadi Krisna untuk penyusunan renjanya, JPP juga sampai PC, misi segala macam dari Krisna. Integrasikan datanya masuk ke Sakti. Kemudian pagunya pagu per PPK lebih detail lagi PPK. Kemudian POK-nya penyusunan petunjuk operasional kegiatan dan rencana penerimaan PNBP. Ini beberapa risiko ya, risiko dan pengendalian di dalam penganggaran. Yang pertama data induk yang tidak akurat, tidak valid. Kendalinya bisa integritas pemrosesan data, dalam input, proses, dan output. Batasan akses pada data induk. Jadi dibatasi orang yang mengakses modul anggaran, orang yang mengakses Krisna, orang yang mengakses aplikasi RKKL itu dibatasi. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam aplikasi anggaran, baik itu Krisna, Sakti, dan sebagainya. Tidak hanya autentikasi ya, tadi autentikasi tidak semua orang diberikan kewenangan, tapi juga diberikan otorisasinya. Setiap orang yang diberikan akses belum tentu bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di aplikasi, apakah itu Krisna maupun Sakti ya. Jadi meskipun diberikan akses, itu juga ada batasan-batasannya. Misalnya tadi operator. Operator dia hanya dapat melakukan penginputan apa. Kemudian approver dia hanya dapat melakukan persetujuan. Batasan akses ini bisa dua jadinya. Bisa autentikasi maupun otorisasi. Batasan tadi pembagian kewenangan peran antara operator maupun approver itu namanya otorisasi. Kemudian ada kehilangan potensi atau risiko kehilangan atau kerusakan data. Ini salah satunya bentuk pengendaliannya adalah backup data. Jadi kalau teman-teman punya data, dilihat bagaimana dinamika perubahannya, apakah sering berubah atau kadang-kadang atau jarang sekali berubah. Kalau sering berubah, ini maka perlu dilakukan backup data yang lebih sering juga. Ini untuk mengantisipasi andainya data itu hilang atau rusak. Juga di Sakti sudah ada fitur backup data. Dilakukan betul-betul. Kemudian menerapkan DRP, Disaster Recovery Plan. Sakti ini utamanya dia akan diinstal di dalam server data center ya, atau pusat data. Ketika pusat data ini rusak atau kebakaran jantung, akses aplikasi Sakti ini tidak berhenti, dia akan secara otomatis ketika akses ke data center itu rusak atau berhenti, dia akan secara otomatis dialihkan. Dia akan dialihkan ke DRC namanya, server DRC, server cadangan. Cadangan atau dikenal dengan DRC ya, Disaster Recovery Center. Jadi, ketika data centernya rusak, dia akan tetap bisa diakses aplikasi Sakti itu.
Jadi ketika data centernya sudah pulih kembali, sudah bisa diakses, baru kembali lagi dia akses user akan kembali ke data center. Tentunya nanti ada proses sinkronisasi antara server yang ada di data center yang tadi rusak dengan aplikasi yang ada di data cadangan di DRC. Ini namanya menerapkan DRP ya. Jadi dia mengantisipasi apabila pusat data itu rusak, dia akan segera dialihkan ke server yang lain. Kemudian untuk risiko kualitas penganggaran yang buruk nanti bisa dilakukan pelatihan para user ya, atau pelatihan para pengelola keuangannya. Kemudian juga perlu monitoring dan supervisi. Kemudian ada pengendalian entry data, ada sinkronisasi perencanaan penganggaran kinerja, kemudian memperkuat pengelolaan RKKM secara standar ya. Maksimalkan peran legislatif. Kemudian kalau ada resiko fraud, ada kecurangan di dalam penganggaran, ini beberapa pengendalian yang dapat dilakukan, misalnya pemilihan petugas yang berintegritas. Jadi memang orang-orang yang terpilih yang memiliki integritas yang bisa, nah ini kan anggaran ya, kepercayaan. Jadi orang-orang yang memiliki integritas tinggi tentunya yang dapat ditugaskan, diberikan amanah untuk tugas penyusunan anggaran. Kemudian perlu juga pemisahan tugas yang cukup. Jadi enggak satu unit saja. Penyusunan anggaran hanya ditangani oleh satu unit. Dalam rangka untuk cross-check, maka perlu ada pemisahan tugas. Ada beberapa unit yang melakukan proses penyusunan anggaran. Kemudian perlu juga adanya mutasi ya, rotasi jabatan, sehingga orang tidak merasa punya dirinya sendiri ya, bisa bergantian. Kemudian perlu juga dibuat fakta integritas, ada tanda tangan di sebuah surat bahwa bersedia tidak menerima gratifikasi, kemudian nanti diberi sanksi apabila melakukan pelanggaran. Kemudian perlu juga dilakukan konfigurasi sistem. Jadi perlu untuk dilakukan misalnya perubahan user password gitu ya. Kemudian perubahan server, perubahan akses ke database. Nah, itu perlu dilakukan konfigurasi sistem. Kemudian pengawasan masyarakat ini perlu tidak hanya di internal maupun unit pengawas eksternal, tapi juga masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap anggaran. Contohnya tadi ketika ada kegiatan pengembangan atau pembangunan gedung, itu perlu dicantumkan informasi kegiatan apa, berapa dananya, siapa yang menanggung jawab, dari kementerian apa, ada informasinya. Biasanya kita kalau melihat kan ada informasi papan pengumuman, ada papan informasi mengenai pembangunan, bisa dipoto, kemudian disampaikan ke siapa, benar nggak nih? Salah satu bentuk pengawasan. Tentunya juga perlu ada penegakan hukum ya apabila ada yang terjadi pelanggaran. Oke, itu aja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok Nyaji, udah siap ya? Mungkin kita langsung saja ya ke presentasi tim. Silahkan yang ingin presentasi. Pak, mohon izin share screen ya, Pak. Kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dampak redesign sistem perencanaan dan penganggaran atau RSPP terhadap kualitas penganggaran. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari kelompok 1, terdiri dari Anggita Ratih Pramesti, absen 2, kemudian saya, Laila Dwi Arina, absen 13, dan Nami Ratita Amelia, absen 17. Nah, sebelumnya ini ada satu artikel yang kami kutip dari Medcom ID yang berjudul Pemerintah Bakal Redesain Sistem Penganggaran. Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan melakukan redesain sistem penganggaran pada tahun depan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas anggaran melalui reformasi sistem penganggaran. Menurut dia, inisiatif untuk melakukan redesain sistem penganggaran sudah dilakukan sejak 2020. Karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk menutup kebutuhan pembiayaan penanganan COVID-19. Redesigning sistem penganggaran yang sebetulnya sudah dimulai 2020 ini, tapi karena COVID kita betul disrupsi luar biasa. Tapi kita ingin siapkan terus untuk bisa dilaksanakan di 2021, kata Menteri Keuangan dalam rapat dengan Komisi 11 DPR di Jakarta Selasa 23 Juni 2020. Next. Nah, dari artikel itu, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa penyusunan RKAK Kementerian Lembaga untuk tahun 2021 sudah bisa dimulai menggunakan rumusan redesign sistem perencanaan dan penganggaran atau RSPP dan dilakukan pada aplikasi Sakti web modul penganggaran. Next. Nah, sebenarnya apa sih redesign sistem perencanaan dan penganggaran? Maka kami akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, agendanya itu yang pertama ada latar belakang, kedua tujuan RSPP, tiga manfaat RSPP, dan yang keempat bentuk redesign. Nah, yang pertama mengenai latar belakang RSPP. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi adanya redesign ini. Di antaranya itu dalam rangka untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, di mana Kementerian Keuangan senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mendukung reformasi perencanaan dan penganggaran. Di antara upaya yang telah dilakukan adalah berkaitan dengan penganggaran terpadu yang diterapkan pada tahun 2005, atau penganggaran anggaran rutin dan anggaran pembangunan, serta penganggaran berbasis kinerja atau sistem penganggaran yang mengubah input base menjadi output base yang mulai diterapkan pada tahun 2009 dan terus dilakukan penyempurnaan hingga sekarang. Kemudian, dalam rangka mendorong penerapan penganggaran berbasis kinerja atau BPK dalam sistem penganggaran, di mana Kementerian Keuangan itu senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran itu sesuai dengan prinsip value for money. Dalam hal ini, Menteri Keuangan telah memberikan beberapa arahan untuk melakukan redesign sistem penganggaran di lingkup Kementerian Keuangan, yang bertujuan agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel, peningkatan informasi pada dokumen anggaran, serta peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja. Next. Nah, selain itu, latar belakang redesign sistem perencanaan dan penganggaran itu juga terbit karena adanya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Nah, hasil evaluasi antara Kementerian Keuangan bersama Bappenas yang melatar belakangi adanya pelaksanaan redesign sistem perencanaan dan penganggarannya itu diantaranya yang pertama, karena program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron, sehingga capaian kinerjanya tidak optimal. Nah, tidak sinkronnya ini tuh terjadi karena koordinasi pada penganggaran mengenai dana alokasi khusus fisik mengenai pembangunan jalan antara prioritas jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, hal ini perlu sinkronisasi yang tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi.
Yang kedua itu karena program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikondisikan. Nah, hal ini terkait dengan pengentasan kemiskinan dan kesehatan hingga ke pendidikan. Hal itu harus sering dilakukan sinkronisasi lagi dari dokumen anggaran di Bappenas dan perencanaan di kementerian lembaga masing-masing dengan program DIPA-nya yaitu penganggaran. Yang ketiga itu karena rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program itu tidak terlihat secara langsung atau bersifat normatif. Nah, sehingga membuat sulitnya menghubungkan antara output dan outcome dengan penganggarannya. Misalnya, bagaimana kita bisa supaya nilai tukar petani itu di atas 100. Nah, namun kalau kita lihat program-program itu, isi dan deskripsinya itu normatif, seperti bagaimana menyejahterakan petani yang tidak terukur. Nah, yang keempat itu informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik. Nah, sering adanya dokumen anggaran yang isinya itu terlalu normatif dan banyak deskripsi, sehingga memunculkan kesulitan untuk akuntabilitas, terutama untuk tracking efisiensi. Nah, dari hasil evaluasi ini, implementasi redesign sistem penganggaran itu diharapkan dapat dilakukan dalam penyusunan anggaran tahun 2021 di semua kementerian lembaga, baik dari Kementerian Keuangan maupun kementerian lembaga yang lainnya. Nah, next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Arina. Kemudian, ada beberapa tujuan RSPP. Yang pertama, tujuannya adalah implementasi kebijakan Money Follow Program. Yang kedua, memperkuat penerapan anggaran berbagai kinerja. Lalu, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar kementerian atau lembaga. Yang keempat, keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Yang kelima, informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik. Tujuan yang keenam, mendorong KL menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya. Tujuan yang ketujuh, sinkronisasi rumusan program belanja KL dengan belanja daerah. Kemudian, menyelaraskan visi misi Presiden, fokus pembangunan dalam arahan Presiden, serta 7 agenda pembangunan, fungsi KL dan daerah. Tujuan yang terakhir yaitu rumusan nomenklatur program, kegiatan, keluaran atau output yang mencerminkan real work atau konkret. Next. Manfaat RSPP. Ada beberapa manfaat RSPP, yaitu diantaranya manfaat yang pertama, adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output, dan outcome-nya. Lalu manfaat yang kedua, meningkatkan sinergi antar unit kerja eselon 1 atau antar KL dalam mencapai sasaran pembangunan. Kemudian manfaat yang ketiga, RSPP dapat meningkatkan efisiensi belanja. Yang keempat, integrasi sistem IT perencanaan dan penganggaran. Yang kelima, manfaat dari RSPP itu sendiri adalah sebagai efisiensi organisasi. Lalu sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk RSPP yang terdiri dari redesign program, redesign kegiatan, dan redesign output atau keluaran. Nah, yang pertama itu redesign program. Nah, sebelumnya itu program mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon 1 dan menggunakan nomenklatur eselon 1. Setelah adanya RSPP ini, program disusun mencerminkan tugas dan fungsi masing-masing KL dan nomenklatur diturunkan dari arahan Presiden dalam bentuk visi misi. Penyusunan program terfokus dengan agenda-agenda yang menjadi arahan Presiden. Lalu, outcome atau sasaran program dibuat mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional. Nah, jenis program dibagi menjadi dua,
yaitu program generik dan program teknis. Program generik itu adalah program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KL dalam menjalankan pemerintahan atau birokrasi. Lalu program teknis adalah program yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020 sampai 2024 dan RKP. Nah, program teknis itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu teknis lintas KL dan teknis spesifik KL. Teknis lintas KL itu di sini contohnya adalah program pendidikan dan pelatihan vokasi, di mana terdapat 12 KL yang melaksanakan program tersebut. Sedangkan untuk program spesifik KL, yang mana program tersebut tuh hanya dilaksanakan oleh satu KL saja. Nah, contohnya itu program kebijakan fiskal yang hanya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Bisa dilihat di gambar ini, tadinya awalnya ada 428 program. Nah, dengan adanya RSPP ini, program diringkas sehingga ada total 102 program dengan rincian 1 program generik, 17 program teknis lintas KL, dan 84 program teknis spesifik. Yang kedua adalah redesign kegiatan. Dengan adanya redesign kegiatan, maka semulanya kegiatan mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon 2 atau satuan kerja vertikal dari KL, sekarang menjadi mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran. Urgensi dilakukannya redesign kegiatan ini antara lain karena diperlukannya rumusan kegiatan lintas, diperlukan pemerataan kegiatan yang dilakukan oleh satuan unit kerja, terdapat kegiatan yang sejenis dilaksanakan oleh beberapa unit kerja, dan memudahkan penilaian akuntabilitas kinerja dan anggaran yang atas pelaksanaan kegiatan. Nah, seperti jenis program, jenis kegiatan juga dibagi dua, yaitu ada kegiatan generik dan kegiatan teknis. Kegiatan generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit eselon 2 atau eselon 1 yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung. Nah, unit pendukung itu maksudnya seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Diklat, dan lainnya. Kemudian, kegiatan teknis terbagi menjadi dua, yaitu teknis lintas, di mana kegiatan antara eselon 2 dalam satu unit eselon 1, atau lintas unit eselon 1 dalam satu KL. Lalu ada teknis spesifik, kegiatan spesifik di eselon 2. Nah, yang ketiga, ada redesign keluaran. Keluaran mencerminkan real work atau produk akhir dari pelaksanaan kegiatan. Nah, keluaran itu ada dua, barang dan jasa. Barang terdiri dari infrastruktur dan non-infrastruktur. Jasa terbagi menjadi regulasi dan non-regulasi. Nah, urgensi diperlukannya redesign keluaran ini adalah karena perlunya pengelompokan output yang dihasilkan KL dalam mendukung pencapaian outcome, dan perlu ada standar output sehingga dapat dibandingkan efisiensinya. Nah, untuk rumusan keluaran ini dibagi menjadi dua, klasifikasi rincian output KRO dan rincian output atau RO. Klasifikasi rincian output ini adalah kelompok atau kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. Atau bisa kita sebut juga seperti klaster atas RO, sejenis, dan memiliki satuan yang sama atau beragam. Nah, KRO ini dibuat untuk merealisasikan urgensi nomor 1 tadi. Lalu ada rincian output. Rincian output adalah produk akhir real
yang dihasilkan pemerintah dari pelaksanaan kegiatan suatu unit atau sektor. Nah, RO ini harus dibuat secara rinci, disertai dengan jumlah atau volume barang atau jasa real yang dihasilkan, sehingga dapat memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arina. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu dampak adanya redesign sistem perencanaan dan penganggaran terhadap kualitas penganggaran, yaitu diharapkan bahwa RSPP ini mampu untuk memperjelas antara program, kegiatan, output, dan outcome-nya. Selain itu, sistem perencanaan dan penganggaran juga dipercaya dapat meningkatkan sinergi antar unit kerja eselon 1 atau antar KL dalam mencapai sasaran pembangunan sehingga efisiensi belanja lebih maksimal. Lewat reformasi, diharapkan sistem IT semakin terintegrasi dan organisasi menjadi efisien. Next. Nah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita kasih applause dulu ya buat kelompok 1, luar biasa. Bagus ininya, penyampaiannya dan slide-nya juga bagus. Jadi RSPP ini ditandai dengan ini ya, penggunaan sakti di modul anggaran bagi seluruh KL. Kalau sebelumnya kan masih menggunakan aplikasi RKKL ya di dalam penyusunan anggaran. Hanya Kementerian Keuangan saja yang menggunakan aplikasi sakti di dalam penyusunan anggaran. Sementara KL lainnya itu belum menggunakan sakti. Nah, sekarang untuk anggaran 2021 itu KL sudah menggunakan sakti untuk penyusunan anggarannya. Sehingga ini dimulai adanya redesign dari sistem perencanaan penganggaran dan kendaraan ya. Mungkin itu ya. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan dari yang lain. Saya minta tolong untuk dari kelompok lain untuk membuat ini nanti ya catatan ya, notulennya ya. Jadi yang notulennya bukan dari kelompok penyaji tapi dari kelompok lain. Nanti diatur aja siapa yang menjadi notulen, kelompok mana yang menjadi notulisnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Untuk kelompok 2, tadi kan ngejelasin, kelompok 2, kelompok 1. Tadi kan jelasin tentang redesign keluaran itu ada barang sama jasa. Nah, kalau contoh keluaran jasa yang regulasi dan non-regulasi itu yang seperti apa? Terima kasih. Dari kelompok 1 bisa ini enggak? Bisa menjelaskan enggak? Contoh regulasi itu seperti apa? Mungkin pertanyaan kedua sambil menunggu jawabannya. Yang kedua silakan. Ada yang ingin menanyakan? Mungkin bisa di slide-nya di back ya, di back ke yang tadi apa? Pertanyaan tentang regulasi dan non regulasi. Jadi biar bisa ini tadi. Nah, ini contoh redesign keluarannya dalam bentuk barang dan jasa. Ada regulasi dan non regulasi. Maksudnya seperti apa keluarannya? Kalau ada pertanyaan lain silakan ya. Permisi Pak, izin menjawab pertanyaan dari Sandy tadi tentang jasa regulasi dan non-regulasi. Kalau sepengetahuan saya dan kelompok dan anggota kelompok, jasa regulasi itu contohnya seperti undang-undang atau perpres atau peraturan menteri. Pokoknya yang
isinya itu meregulasi peraturan-peraturan seperti itu. Nah, kalau yang non-regulasi itu contohnya kayak layanan BOS, itu program yang bukan peraturan. Ya. Jadi jadi ketika di penyusunan RKKL itu nanti dijelaskan, kan ada bagian output gitu ya, dari program, kegiatan, output, sub-output. Nah, di output ini dijelaskan. Biasanya di situ ada kata-kata itu. Misalnya nanti outputnya adalah peraturan ya, peraturan Menteri Keuangan. Kalau di kita di Kementerian Keuangan, itu nanti akan disebutkan peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi apa, atau mengenai, ya pokoknya itunya judulnya di depannya peraturan keuangan, peraturan Menteri Keuangan, atau misalnya undang-undang, atau misalnya perpres, seperti itu ya. Jadi outputnya memang bentuknya legal formal ya, aturan hukum. Tapi kalau jasa non regulasi tadi misalnya layanan ya. Jadi misalnya si unit Kementerian Pendidikan ingin melakukan sosialisasi tentang misalnya anggaran pendidikan gitu ya, atau melakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi apa gitu ya. Jadi bentuknya dia layanan, layanan sosialisasi, layanan workshop, layanan bimbingan teknis. Nah, itu namanya non jasa. Gitu ya. Ya, barang kan jelas pembelian apa. Kira-kira gitu, Sandi, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. alhamdulillah. Ya, bukan sama saya, sama kelompok 1. Kelompok 1 yang menjelaskan. Bagus sekali ya. Terima kasih kelompok 1. Yang lain silakan tanyakan. Izin bertanya. Ya, namanya siapa? Jannah, Pak. Jannah surga. Amin. Ini kan program baru ya. Untuk itu tuh udah ada percobaan atau pelatihannya gitu nggak sih RSPP ini di Sakti Web? Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Jannah. Jadi betul, tentunya pasti ada ya yang namanya sosialisasi atau training gitulah untuk Sakti Web ini. Soalnya kan belum familiar juga mungkin untuk KL selain Kementerian Keuangan. Jadi saat kami cari-cari di berita gitu sih, ada implementasi, ada training dan sosialisasi web, Sakti Web ini implementasi RSPP-nya, itu kayaknya sekitar bulan Juni atau Juli gitu udah mulai. Nah, selain itu juga banyak video tutorial juga untuk cara pengoperasian di Sakti Web ini. Di YouTube ada sih, bisa dicari-cari juga. Nah, kalau yang training atau sosialisasinya itu biasanya dilaksanakan pakai Zoom meeting gitu. Di YouTube juga banyak itu sosialisasi dan trainingnya. Kira-kira begitu. Ya, kelompok 1. Jadi memang secara standar pengembangan sistem sebelum digunakan, aplikasi sebelum digunakan pasti ada trainingnya ya. Mungkin langsung ujuk-ujuk langsung implementasi, pasti ada trainingnya. Melakukan uji coba dulu nih. Jadi biasanya dalam pengalaman saya ketika mau implementasi aplikasi baru, itu akan diundang beberapa user ya. Kemudian kita melakukan pelatihan. Biasanya user diminta untuk membawa data di tahun sebelumnya ya, kemudian diinput dengan fitur yang terbaru sekarang. Apalagi ini kan memang belum, seperti yang disampaikan kelompok 1 ya, belum familiar bagi bagi KL. KL kan belum pernah menggunakan aplikasi ini. Baru tahun ini saja pengguna web Sakti itu
gunakan seluruh kementerian lembaga. Selama ini kan baru Kementerian Keuangan. Jadi memang secara standar itu sebelum dilaksanakan harus ada pelatihan dulu kepada para penggunanya ya. Kalau dilihat di webnya DJPB, itu memang contohnya di sini ada ya, di bulan Juli 2020 itu ada sosialisasi RSPP di Bali ya, Bali Nusa Tenggara ini dilakukan tanggal 22-23 Juli. Ini kemungkinan juga akan ada banyak sosialisasi di tempat lain ya, di Jakarta juga. Itu ya, jelas tadi pertanyaannya? Yang bertanya sudah jelas? Iya, Pak. Terima kasih, Oke. kelompok. Terima kasih kelompok 1. Mungkin ada, ini nggak cuma bertanya ya, kalau ada teman-teman yang punya informasi, nggak cuma dari kelompok 1, teman-teman punya informasi tentang RSPP, ini boleh disampaikan. Boleh disampaikan di sini. Di sini kita sama-sama belajar semuanya. Saya bukan lebih tahu, jadi kita semua belajar ini, sama-sama belajar. Jadi siapapun boleh berpendapat ya, nggak harus kelompok 1 yang menjawab. Yang dari luar kelompok 1 mau menjawab silakan aja, tetap dicatat di dalam notulennya buat aktivitas. Dan berikutnya kalau ada pertanyaan lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah dengan adanya RSPP ini ke depannya itu bisa mencegah adanya alokasi belanja yang tidak perlu atau yang bisa menjadikan suatu pemborosan? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, izin menjawab pertanyaannya. Jadi gini, tadi kan dalam paparan kan udah dipaparkan bahwa salah satu tujuan redesign adalah untuk menghindari adanya inefisiensi. Selain itu, dapat menjadikan anggaran itu lebih efektif. Nah, jadi dengan adanya RSPP ini, resiko alokasi belanja untuk hal yang tidak perlu itu emang bisa gitu untuk diminimalisasikan atau dicegah. Nah, bagaimana redesign itu bisa mencegah? Itu bisa dengan konsep redesign. Jadi misalnya ada dilakukan perbandingan gitu, misalnya antara satu KRO yang atau klasifikasi rincian output yang sama dalam satu KL itu bisa dibandingkan dengan KRO di KL lain yang sama. Contoh sederhananya tuh gini, misal di STAN, jurusan akuntansi itu menyelenggarakan festival olahraga. Nah, hal ini itu bisa dibandingkan dengan jurusan pajak yang nantinya juga menyelenggarakan festival olahraga. Di sini kan sama-sama level festival olahraga ya. Nah, oleh karena itu nanti bisa ditanya, misal, kenapa kok di jurusan akuntansi itu lebih mahal? Dan di sini kita bisa lihat apakah item-item yang harus didanai itu bisa berbeda karena produk akhirnya kan sama-sama festival olahraga. Sehingga bisa dilakukan evaluasi lebih lanjut nantinya. Terima kasih kelompok 1, bagus sekali ya. Jadi memang ini dari sistemnya kita bisa membandingkan ya antar, tadi kan disebutkan ya ada bisa membandingkan antara di lingkup eselon 1 maupun di antara KL ya kan. Putus ya. Baik, terima kasih kelompok 1. Mungkin ada yang berpendapat menambahkan atau mau mengomentari? Izin bertanya, Pak. Sebenarnya mau minta pendapat kelompok 1 aja sih, Pak. Tadi kan disebutkan ada nama saya Muhammad Akbal, Pak. Oh ya.
tadi kan disebutkan ada manfaat dan urgensi melakukan redesign ini apa ya, SPP. Tapi kan di satu sisi tentunya ada sisi negatif dari redesign baru ini. Salah satunya itu tadi yang disebutkan bahwa ada training atau diklat yang harus dilakukan. Nah, juga disebutkan bahwa KL itu belum menerima si aplikasi saksi ini. Itu tentu diklat atau training yang dilakukan tentu akan lebih banyak gitu. Nah, dalam situasi pandemi saat ini, apakah urgensi melakukan redesign RSPP ini lebih urgent gitu loh untuk dilakukan, mengingat adanya dampak negatif tadi yang dibilang adanya training-training yang banyak tadi. Apakah lebih baik mengimplementasikan RSPP atau untuk melakukan penganggaran atau tetap menggunakan sistem yang lama, terutama dalam kondisi seperti ini? Terima kasih teman-teman. Bagus-bagus ya pertanyaannya. Ini dikaitkan dengan pandemi ya. Urgensinya apa nih dengan redesign, apalagi dengan banyaknya training ya. Malah nanti bukannya beresiko ya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Dari kelompok 1, menurut kami lebih baik sebenarnya kalau menurut kelompok kami lebih baik untuk melakukan penganggaran yang baru atau RSPP ini karena dapat dilihat manfaatnya. Walaupun ada sisi negatifnya, tetapi masih lebih banyak manfaatnya itu sendiri. Di antaranya dengan adanya RSPP ini bisa bisa ada hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output, dan outcome-nya. Kemudian manfaat lainnya dapat meningkatkan efisiensi belanja, terus bisa ada efisiensi pada organisasi, terus integrasi sistem IT dan perencanaan dan penganggarannya juga ada. Kemudian yang terakhir, manfaatnya meningkatkan sinergi antar unit kerja eselon 1 atau antar KL dalam mencapai sasaran pembangunan. Itu dari kelompok kami sih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kalau dilihat dari manfaatnya memang sangat baik ya. Cuma tadi yang saya tangkap dari pertanyaannya Muhammad Iqbal, kalau nggak salah ya, ini mungkin dikoreksi sama Iqbal. Apakah dengan pelatihan ini kan beresiko sekali ya di masa pandemi ya? Apakah nggak tidak sebaiknya menggunakan sistem lama aja gitu ya? Mungkin ada kekhawatiran malah di sisi kesehatan ya. Jadi kalau yang saya tangkap ya, Iqbal, mungkin saya salah atau tapi kalau kita bandingkan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan sebuah kendala, apalagi sekarang sudah teknologi ya. Pelatihan itu tidak harus pertemuan langsung secara klasikal ketemu kayak seperti kita inilah, seperti PJJ kan ya. Pelatihan itu bisa dilakukan secara online. Kalau dulu memang pelatihannya dikumpulkan di satu ruangan, dilatih. Memang itu lebih efektif ya, karena saya beberapa kali itu mengikuti pelatihan, melatih para user, itu memang idealnya pelatihan itu dilakukan secara langsung ya. Jadi kita harus mendampingi para user itu, ini sistem baru ya. Sistem baru itu akan sangat sulit sekali user beradaptasi ya. Maka perlu didampingi secara intensif. Jadi ketika pelatihan itu memang harusnya benar-benar dipantau apa kendala si user gitu kan ya. Jadi satu-satu itu dilihat mana yang berkendala dalam menggunakan aplikasi. Nah, sementara masalahnya sekarang adalah pandemi. Kalau itu dilakukan, ini kan berbahaya ya bagi kesehatan. Nah, tapi kan sebenarnya juga protokol kesehatan itu juga sudah diterapkan ya, harusnya kan seperti itu harusnya. Jadi meskipun dilakukan secara langsung pelatihannya, saya kira dengan mengedepankan protokol kesehatan, mudah-mudahan tidak masalah ya. Nah, di sini sebenarnya kita lebih
mementingkan manfaat dari SPP sendiri itu yang lebih, ini salah satunya meningkatkan efisiensi belanja. Meskipun kita tidak boleh mengabaikan kesehatan ya, itu juga penting. Tapi kita bisa juga menggunakan cara lain, tidak harus ketemu langsung. Ya mau nggak mau harus dilakukan secara online, misalnya untuk pelatihannya. Dan online itu juga tidak bisa sekali harusnya, karena pelatihan sekali secara langsung itu juga belum tentu user langsung bisa. Apalagi sistem baru itu semua user ya, bahkan yang programmer sendiri, orang yang paham teknologi sendiri, itu ketika mendapat pelatihan aplikasi yang baru, itu tidak serta-merta langsung bisa. Semuanya butuh pendampingan secara insentif, bisa sekali, 2 kali kayak gitu ya. Masuk saya ya, meskipun beberapa kali bikin aplikasi, ketika ada sistem baru, ini saya belum tentu langsung bisa. Pasti butuh pendampingan beberapa kali. Begitu juga user ya, apalagi usernya itu nanti misal ada di daerah kan, yang dimana saya pernah melatih orang aparatur desa menggunakan komputer itu effortnya luar biasa. Bagaimana mereka beradaptasi dengan sistem baru. Ini memang juga perlu menjadi pertimbangan ya, seperti yang disampaikan. Tapi menurut saya memang bukan menjadi sebuah kendala untuk melakukan SPP. Kalau memang SPP ini lebih baik, dan saya kira ini lebih baik ya, karena tadi sudah ada sinkronisasi program, kegiatan, dan sebagainya, itu akan jauh meningkatkan efisiensi belanja negara. Ya, memang banyak PR-nya ya. Saya kira itu ya, bagus pertanyaan dan jawabannya juga bagus. Mungkin ada yang mau berpendapat. Terima kasih kelompok ya, 1. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari kelompok lain. Ada berpendapat lain mungkin ya, buat memperkaya pandangan ya. Jadi kita tidak hanya mendengar dari satu orang, tapi dari banyak orang juga. Mungkin ada yang berbeda atau ada yang mau menambahkan, silakan. Kita bebas di sini ya, diskusi bebas saja ya, nggak ada yang perlu dilakukan. Atau mau ada yang bertanya lagi, silakan. Kita waktunya sampai jam berapa? Ada lagi, silakan pertanyaan. Jangan susah-susah nanyanya ya. Kasihan banget. Pertanyaan yang gampang-gampang aja. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dan izin bertanya untuk teman-teman kelompok 1. Kenapa semua aplikasi seperti Sakti, Span, atau Krisna itu nggak dibuat menjadi satu aplikasi aja? Apakah hal tersebut mungkin nggak sih untuk dilakukan? Terima kasih. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Tapi kira-kira ada bayangan nggak? Kenapa perlu aplikasi banyak gitu? Kenapa nggak dibuat satu aja sih? Gitu? Untuk menyederhanakan proses bisnis ya. Jadi user cukup menggunakan satu aplikasi aja, nggak usah banyak-banyak. Namanya Sakti. Gimana kira-kira? Sekarang ini banyak aplikasi, meskipun Sakti bisa mengintegrasikan. Kalau ada teman-teman yang mau menjawab, nggak apa-apa ya, silakan ya. Kita juga perlu mendengar dari yang lain. Mungkin ada yang memberikan pendapat. Nggak usah takut salah ya. Kalau di saya, baik nanti UTS maupun UAS, jawab apapun aja ya. Ketika ada pertanyaan, jawab aja, nggak usah dikosongin. Jawab aja, sepengetahuan kalian, sepemahaman kalian dijawab, nanti tetap dapat nilai. Jangan dikosongin, jangan tidak dijawab. Dalam diskusi ini juga teman-teman silakan kalau mau ngomong, bebas aja ngomongnya. Kita santai aja ngomongnya. Kenapa perlu ada aplikasi yang banyak? Kenapa bisa nggak sih disederhanakan?
Sakti itu hanya satu aja gitu dipakai. Wah, Maaf Pak, pokoknya mau mengingatkan Pak. Apakah Bapak sudah ngisi portal Pak? oh iya, bentar ya. Iya. Ini gangguannya siapa ya? Gangguan layarnya ya? Teman-teman slide-nya ini enggak? Rusak nggak tampilannya? Enggak Pak. Enggak ya? Oh, berarti komputer saya. Sorry, komputer saya yang error. Oke, terima kasih. Saya sambil ini ya ngerjain portal. Terima kasih Baik sudah Pak. mengingatkan. Oke. Saya coba ini ya menanggapi pernyataan. Bisa nggak sih Sakti itu menggunakan aplikasi satu aja gitu ya? Karena kita harus berangkat dulu dari awal ya. Penyusunan anggaran atau pengelolaan APBN itu dimulai tahun berapa ya? Di tahun dari sistem ya, dari segi sistem itu kan reformasi dimulai tahun 2003 ya. Dan muncul aplikasi-aplikasi gitu kan ya. Untuk barang ada aplikasi, untuk penerimaan ada aplikasi sendiri, untuk pengeluaran untuk aplikasi sendiri. Sampai sekarang mulai ada SPAN, ada Sakti. Ini proses transformasi ya, transformasi teknologi informasi. Kalau bicara di dalam konteks sistem informasi, ketika banyak aktivitas-aktivitas itu diawali atau difasilitasi dengan berbagai sistem, kemudian ingin disatukan, ini memang tantangannya berat ya, tantangannya berat sekali. Pertama dari segi biaya, itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar, mengembangkan satu sistem yang mengakomodir seluruh aktivitas bisnis. Kalau contohnya kalau kita bicara pengelolaan APBN, mengembangkan satu sistem, satu aplikasi untuk mengakomodir atau memfasilitasi proses bisnis dari perencanaan sampai kegiatan, sampai pertanggungjawaban. Ini butuh effort yang luar biasa, butuh biaya yang luar biasa dan butuh effort yang luar biasa. Bayangkan ya, ketika misalnya sudah jadi nih, ada implementasi, kemudian ada perubahan kebijakan kah, atau ada perubahan proses bisnis kah, ini semua akan berubah, semuanya akan berubah dari hulu sampai hilir. Itu kan effortnya luar biasa ya kalau ada perubahan. Nah, itu cuma memang dari segi efisien, ketika proses bisnis sudah stabil, proses bisnisnya sudah stabil, aktivitasnya sudah tidak ada perubahan atau minim perubahan, itu sangat nyaman menggunakan satu sistem. Tapi kalau dinamika perubahannya itu sangat tinggi, ini akan berdampak kepada sistem ya. Ketika ada perubahan kebijakan, perubahan aktivitas, perubahan proses bisnis, maka sistem akan berubah semuanya. Yang terkait itu akan berubah. Nah, itu effort dan biayanya akan besar. Nah, tapi keuntungannya kalau misalnya kita menggunakan sistem kecil-kecil, setiap proses bisnis punya sistem sendiri, aktivitas B punya sistem sendiri. Itu ada perubahan proses bisnis di satu tempat tertentu, cuma sistem itu aja yang berubah. Yang lain tidak perlu berubah. Nah, kemudian sini PR-nya nanti adalah bagaimana mengumpulkan informasi di tiap-tiap sistem. Nah, itu informasinya seperti itu. Tantangannya itu. Nah, jadi
ada plus minusnya ketika menggunakan banyak aplikasi dengan menggunakan satu aplikasi. Ini banyak tantangannya. Nah sekarang Sakti bisa nggak mengakomodir? Nah itu memang kalau yang saya tangkap dari pimpinan Kementerian Keuangan itu nanti ke depan bisa saja Sakti itu hanya satu aplikasi untuk seluruh aktivitas dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, cuma perlu dilakukan secara bertahap. Kayak contohnya kemarin kan piloting awal pertama kali penerapan SPAN dan Sakti itu kan hanya tertentu ya, hanya modul anggaran dulu. Kemudian yang dipakai hanya Kementerian Keuangan dulu. Jadi bertahap. Sekarang seluruh Kementerian Keuangan mulai pakai Sakti, tapi hanya modul anggaran dulu. Nanti pelaksanaannya semua Kementerian Keuangan juga pakai, komitmen juga pakai, pembayaran pakai, semuanya akan pakai. Secara bertahap. Kedepannya mungkin nanti hanya satu aplikasi saja, mungkin ya. Idealnya memang kalau yang saya tangkap dari pimpinan Kementerian Keuangan itu, teman-teman bisa baca di papernya Pak Sudarto yang ada Sobat Adi. Tadi itu ada papernya Pak Sudarto tentang IPMIS. Itu harapannya memang Sakti itu nanti bisa melengkapi aktivitas-aktivitas sebelum ada sekarang ini. Ini masih terus dikembangkan. Sakti itu masih terus dikembangkan. Kedepannya nanti diharapkan bisa mengakomodir semua aktivitas proses bisnis di dalam pengelolaan APBN. Yes. Nanti pelan-pelan tuh aplikasi-aplikasi lain akan mati, akan dimatikan, akan dinonaktifkan. Misalnya untuk sekarang aplikasi SAS itu kan di Kementerian Keuangan udah nggak pakai lagi, masih dipakai oleh kementerian lain. Tapi nanti ketika kementerian lain sudah menggunakan Sakti secara keseluruhan, misalnya di model pembayaran sudah pakai Sakti, maka aplikasi SAS sudah tidak dipakai lagi. Jadi gitu ya. Jadi sangat mungkin nanti akan terus dikembangkan aplikasi Sakti sehingga menjadi satu sistem. Itu sangat mungkin. Tapi memang perlu proses. Tidak bisa langsung saya pakai satu aplikasi, nggak bisa. Nah, mungkin juga sekarang Krisna juga sudah dikembangkan. Nggak mungkin persiapan perencanaan itu menggunakan Sakti. Krisnanya ada. Nah, itu nanti pelan-pelan akan dipindahkan aktivitasnya ke aplikasi Sakti. Dulu waktu saya masih di struktural juga sempat ada diskusi Krisna ini nanti akan digantikan oleh Sakti. Mungkin sekarang belum ya. Tapi ke depannya saya yakin mungkin semuanya akan ke Sakti. Tentunya ya melihat tantangan dan perkembangan teknologi nanti seperti apa. Itu ya, tadi pertanyaan bagus sekali. Mungkin ada yang punya pendapat lain, silakan. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan ya. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita kasih aplaus lagi buat kelompok 1 yang sudah memberikan penyampaian materi yang luar biasa sekali. Jawabannya juga bagus. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan ke depan juga sama ya, atau lebih baik lagi, alhamdulillah. Yang jelas diskusi hari ini menurut saya sangat keren banget. Slide-nya bagus, penyampaiannya juga bagus. Mungkin itu, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup kuliah hari ini? Mau bertanya, Pak? Silakan. Terkait file PPT ini, Pak, dengan notulensinya nanti dikirimkan kemana ya, Pak? Pengumpulannya, Pak? PPT notulensi boleh di ini aja, di WA grup aja ya, biar teman-teman nanti baca ya. PPT sama notulensinya. Dikirim ke WA aja ya. Nah, Oke, nanti Pak. Biar teman-teman bisa baca. Saya juga perlu baca itu. Bagus ininya slide-nya. Terima kasih kelompok 1. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman atas partisipasinya dalam diskusi ini. Terima kasih atas perhatian di dalam materi hari ini. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan, kesalahan, atau ada yang kurang berkenan.
Kalau kita ketemu lagi di pekan depan, tetap jaga kesehatan. Oh ya, tanggal 29 itu kan libur ya, tanggal merah ya. Itu nanti mau rencanakan mau digeser, diganti hari apa gitu. Nah, saya sih menyarankan sebelumnya ya. Dan sebelumnya kita ada kelas ganti. Bisa nggak ya kalau sebelumnya ya? Ini nanti dikomunikasikan aja ya. Kapan, kapan kelas penggantian tanggal 29 tanggal merah itu mau diganti hari apa? Hari Kamis kalau nggak salah ya. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Salam untuk keluarga, saya tutup di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya duluan ya. Ya, Pak.